Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang SPTLDV atau menentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV. Sekarang dibalik, disuruh menentukan SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari sebuah daerah penyelesaian. Sebelum ke menentukan SPTLDV-nya, sekarang kita mengulangi lagi materi SMP dulu, bagaimana cara menentukan persamaan sebuah garis. Misalkan ada sebuah garis, ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini ada A, di sini, atau misalkan ini A, ini B. Lah, kalau misalkan ada soal seperti ini adalah garisnya, maka menentukan persamaan dari garis ini yaitu dengan cara menyilangkan angka yang di sini dengan X, angka yang di sini dengan B. Jadi kalau di sini saya tulis, maka persamaannya ini masih persamaan. Persamaannya adalah A kali X yaitu AX ditambah B kali Y yaitu BY sama dengan A kali B. Jadi nanti jangan sampai keliru, yang sering terjadi itu A kali Y, B kali X, atau ini dengan atasnya, ini dengan sampingnya, itu yang sering keliru. Harus silang atau cross, yaitu A kali X, B kali Y sama dengan A kali B. Contohnya kalau ada sebuah soalnya seperti ini. Ada sebuah garis, di sini adalah angka 4, di sini adalah angka 5, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka menentukan garis dari persamaan ini yaitu dengan cara 5 kali X yaitu 5X, 4 kali Y yaitu 4Y sama dengan 5 kali 4 yaitu 20. Jadi 5X plus 4Y sama dengan 20. Selanjutnya, untuk menentukan daerah yang diarsirnya, karena kita bahas hari ini bukan persamaan, yang kita bahas adalah pertidaksamaannya. Untuk menentukan daerah yang diarsirnya, yaitu kalian cari titik atau angka, atau titik lebih tepatnya, di mana titik tadi memenuhi, maka buat pertidaksamaannya. Misal ada soal seperti ini. Diketahui di sini adalah min 2, di sini adalah 3. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Tentukan ini yang diarsir sebelah sini misal. Ini daerah penyelesaiannya. Tentukan pertidaksamaannya. Maka untuk menentukan pertidaksamaannya, pertama kita buat garisnya dulu. Ini kan angka 3, ini angka min 2. Maka silangkan 3 kali X yaitu 3X, min 2 kali Y yaitu min 2Y sama dengan 3 kali min 2. Berarti 3X min 2Y sama dengan min 6. Ini kan masih berupa sama dengan. Karena materi kita adalah pertidaksamaan, maka kita buat pertidaksamaannya. Yang diarsir sebelah sini. Di sini ada angka sangat banyak, bisa min 1,0. Di sini ada angka 0,2. Ingat koordinatnya, jangan sampai keliru ngambil. Di sini ada angka 0,0. Kalau yang saya masukkan di sini yang betul angka 0,0, karena 0,0 dia termasuk daerah yang diarsir. Maka 0,0 saya masukkan, saya uji. Masukkan ke soal. 3 kali 0 dikurangi 2 kali 0. Pertidaksamaannya dikosongi dulu, min 6. Ini jangan diisi dulu. 0 min 6. Karena dia 0,0 kan diarsir, berarti harus memenuhi, harus benar. Karena dia harus benar, 0 apakah lebih dari atau kurang dari min 6? Yang benar adalah 0 lebih dari min 6. Kalau sudah ketemu pertidaksamaannya, di sini harus benar. Kenapa kok harus benar? Karena 0,0 pada daerah penyelesaian. Oke. Selanjutnya berarti langsung kita masukkan ke atas tadi, berarti 3X min 2Y, tandanya kan lebih dari sama dengan min 6. Sudah, ini jadi pertidaksamaannya. Ini masih PTLDV-nya. Sekarang kalau SPTLDV-nya seperti apa? Kalau SPTLDV-nya berarti nanti ada 2 atau 3 pertidaksamaan.
Contoh, misal ada soal seperti ini. Ini saya kasih angka 4, ini 5, ini 3, ini misalkan 4. Ada soal seperti ini. Yang di ARC sebelah sini. Untuk menentukan pertidaksamaannya atau sistem pertidaksamaannya, pertama kita selesaikan satu-satu garis yang ini dulu. Berarti kita fokus ke garis yang 4 ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Garis yang di sini itu berarti 4 sama 4, maka 4 kali X yaitu 4X. 4 kali Y, silang, jangan sampai keliru dengan sampingnya. Walaupun kebetulan di sini sama. 4Y sama dengan 4 kali 4 yaitu 16. Saya sederhanakan berarti karena semuanya bisa dibagi 4, saya bagi 4. X ditambah Y sama dengan 4. Oke. Persamaannya dapat. Sekarang kalian uji. Kan garisnya ini. Garis ini itu ada titik 0,0 sebelah kiri. Titik 0,0 kan di sebelah kirinya dia. Karena kita fokus ke garis ini, anggap aja 3 sama 5 ini kita hilangkan garisnya dulu. Yang di atas sebelah kirinya dia. Maka 0,0 kan dia masih pada daerah penyelesaiannya yang dari garis ini. Maka saya masukkan 0,0. Kenapa 0,0 yang saya masukkan? Karena lebih mudah menghitungnya. Pak, saya pakai angka yang lain di sini boleh. Pakai angka yang lain di sini boleh. Tapi saya cari yang lebih mudah aja. 0,0 saya masukkan harus benar. Saya masukkan ke soal berarti 0 ditambah 0 apakah lebih dari atau kurang dari 4? 0 apakah lebih dari atau kurang dari 4? Di sini yang betul adalah 0 kurang dari sama dengan. Tadi harus dibuat. Kenapa kok harus dibuat benar? Karena 0,0 pada daerah penyelesaian. Tuh. Karena sudah ketemu, kita masukkan ke sini, ke soalnya di situ. Berarti X ditambah Y, tandanya tadi kan kurang dari sama dengan 4. Ini yang pertidaksamaan pertama. Sekarang masuk ke pertidaksamaan yang kedua. Pada pertidaksamaan yang kedua berarti kita fokus ke angka 3 sama 5 ini. Ingat silang 3X 5Y. 4 sama 4 ini barunya garisnya hilangkan dulu biar nggak mengganggu. 4 sama 4 kita hilangkan berarti 3 sama 5, 3X 5Y. 3 ini yang pertama tadi sudah, atau ini taruh sebelah sini juga boleh. Berarti 3X plus 5Y, ini saya kasih garis batas. 3X plus 5Y sama dengan 3 kali 5 yaitu 15. Ini nggak bisa sederhanakan, sudah. Sekarang uji titik. Kalau pengen dibuat benar, ini kan garis asirannya kan ke sana, ke kanan. Kalian ngambil angka 0,4 boleh, ngambil angka 6,0 boleh, atau ngambil 0,0 boleh, tapi dia harus dibuat salah. Saya ulang lagi, boleh ngambil 0,0 karena yang dihasilkan sebelah sana dia bukan daerah penyelesaian. Maka 0,0 harus dibuat salah. Kalau pengen dibuat benar, maka yang sebelah sana ambilnya angka 0,4. Di sini saya ngambil angka 0,0 aja biar mudah ngitungnya. Berarti nanti harus dibuat salah. Alasannya dia karena bukan daerah penyelesaiannya kan sebelah kanan. Berarti 0,0 saya uji, masukkan di situ. Berarti 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 apakah lebih dari atau kurang dari 15? Di sini 0 apakah lebih dari atau kurang dari 15? Ini kita buat harus salah. Alasannya karena 0,0 tidak pada daerah penyelesaian. Kan harusnya 0 kurang dari sama dengan 15. Karena dibuat salah berarti 0 lebih dari sama dengan 15. Maka daerah pertidaksamaannya adalah 3X plus 5Y lebih dari sama dengan 15. Ini pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua.
perlu kalian tahu untuk sumbu X sama sumbu Y, jika sumbu Y ini kan misalkan sumbu Y yang di akses sebelah sana, sebelah kanannya Y, maka itu artinya Y lebih dari sama dengan 0. Jika sebelah kirinya Y, ini misalkan sumbu Y, maka dia Y nya kurang dari sama dengan 0. Sekarang sumbu X, sorry, ini kebalik, ini harusnya X, ini juga X. Kalau misalkan dia sumbunya X, maka nanti ke atas itu Y nya lebih dari sama dengan 0. Kalau dia X nya yang daerah penyelesaian yang bawah, itu berarti Y nya kurang dari sama dengan 0. Tapi yang sering keluar itu daerah di kuadran 1. Kuadran 1 itu berarti yang sebelah sini, kotaan ini, itu yang sering keluar. Maka yang sering keluar adalah X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini yang sering keluar. Karena posisinya kalau ada soal ini yang sering keluar, yang di daerah sini itu berarti X nya lebih dari 0, Y nya juga lebih dari 0. Makanya sering keluar aksesoris X lebih dari 0, Y lebih dari 0, artinya dia di kuadran 1. Itu SPTLDV. Silakan dipelajari. Kalau masih ada yang bingung bisa tanyakan, atau kalau pengen tanya lebih jelas bisa kalian lewat WA atau apa. Silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.